Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku, sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini Tuhan Yesus dalam amanat perpisahannya masih lanjutan dari minggu-minggu yang telah lalu. Hari ini memberikan amanatnya kembali, dan amanat itu hal yang penting untuk kita sungguh-sungguh pahami. Perkataan Yesus hari ini dalam Injil adalah jaminan kebenaran dari penerusan apostolik atau penerusan para rasul, yang di dalamnya ada tradisi dan juga magisterium atau pengajaran. Perkataan Yesus menjadi jaminan kebenaran. Karena apa? Yesus sendiri mengatakan, "Masih banyak yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kalau saya sampaikan, kamu belum dapat menanggungnya." Maka kalau kita bayangkan zaman itu Yesus sudah bicara tentang artificial intelligence, atau tentang sosial media, atau tentang KB, nah, pasti murid-muridnya tidak akan mengerti. Sementara Yesus menggunakan perumpamaan tentang pertanian dan kegembalaan saja, para murid kadang-kadang masih belum mengerti. Maka dari sini kita dapat merefleksikan demikian, bahwa kebenaran diungkap beriringan dengan peningkatan daya pengetahuan manusiawi. Bingung kan? Enggak apa-apa. Ya, bingung kan? Tidak apa-apa. Karena memang seperti itulah. Masih banyak yang harus Yesus katakan, tetapi kalau saya katakan sekarang, kamu belum bisa dapat menanggungnya. Adik-adik yang belum mengerti apa yang Romo katakan, udah dengerin aja. Jangan seperti orang Yunani di Athena. Karena mereka merasa bingung, mereka ngomong apa Paulus ini, kita tinggalkan saja. Akhirnya apa? Orang-orang seperti itu tidak selamat. Jadi nanti kalau dengar homili Romonya jenengan bingung, ya bukan Romonya yang nggak bisa ngomong, tapi tingkat pengetahuan saya yang belum nyampe. Seperti itu. Jangan pernah sampai kita tinggalkan, kita dengarkan saja. Dalam hukum moral, dalam moral itu ada yang namanya hukum kebertahapan. Artinya apa? Kebenaran Injil disampaikan menurut tahap-tahap pengetahuan. Makanya kita katekese itu ada apa?
bina iman anak, bina iman remaja, OMK, dewasa, lansia. Itulah kebertahapan, hukum kebertahapan. Artinya kebenarannya satu tetapi disampaikan secara bertahap. Beda dengan kebertahapan hukum. Kebertahapan hukum itu seperti ini. Untuk anak-anak hukumnya seperti ini, boleh itu. Tetapi kalau sudah remaja tidak boleh, tidak. Hukumnya atau kebenarannya tetap satu, tetapi disampaikan beriringan dengan peningkatan daya pengetahuan manusiawi. Jaminannya apa? Inilah. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia yang berasal dari aku, dan juga artinya berasal dari aku, berasal dari Bapa, ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang dan apa yang dia terima daripadaku, yang juga berarti dari Bapa. Maka Roh Kudus itulah menjadi jaminan kebenaran. Roh itu diberikan kepada para rasul, bukan kepada satu orang. Artinya kebenaran itu memang harus dibicarakan oleh banyak orang yang memohon dengan kekuatan Roh Kudus. Maka apa yang bisa kita simpulkan lagi dari perkataan Yesus ini? Maka paham-paham, ide-ide yang hanya kitab sucilah, itu bisa dibantah atau dibantah sendiri oleh kitab suci. Biasanya orang-orang kalau mau mendebat orang Katolik itu, mana ditulis di dalam kitab suci? Kalau tidak ada di kitab suci, berarti tidak ada. Orang-orang yang seperti inilah dengan sendirinya menunjukkan dia tidak mengenal siapa Yesus. Yesus itu bukan sabda yang mati di dalam kitab suci, bahwa Yesus sendiri adalah sabda yang hidup dan dia terus hidup dengan mengutus Roh Kudus, Roh Bapa dan Roh Putra. Paulus dalam bacaan pertama memanfaatkan batas pengetahuan orang-orang Athena untuk mewartakan diri Yesus. Dalam kitab suci, Yesus tidak memberikan sebuah handbook atau buku pegangan menginjili, mengevangelisasi kepada orang-orang Yunani. Dalam kitab suci kita tidak menemukannya. Tetapi dengan daya Roh Kudus memampukan Paulus untuk menyampaikan bagaimana orang Yunani bisa paham tentang Allah dan Yesus dan Roh Kudus. Allah yang tidak kalian kenal, itulah Allah yang kubawa. Dia yang mencipta, dia yang mengutus putranya, belum menyampaikan tentang Roh Kudus, orang Yunani sudah nggak mau dengar lagi. Itulah tidak selamat karena tidak sabar. Maka saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih, pada tahun ini, tahun cinta budaya, kita juga dipanggil untuk sama seperti Paulus, mohon daya Roh Kudus sehingga kita bisa bermisi, bisa berevangelisasi, bisa menyampaikan sabda Tuhan di dalam kebudayaan kita, terutama di dalam hidup konkret kita masing-masing setiap hari. Kalau tanya ke Romo, caranya gimana di dalam kitab suci? Nggak ada. Tetapi yang tidak ada di kitab suci belum berarti tidak kita lakukan. Sebab Roh Kudus senantiasa mendampingi kita dan dia mengajarkan kepada kita. Yang paling mudah adalah dengarkan saja pengajaran paus, para uskup, itu sudah menjamin kebenaran dalam gereja. Semoga Tuhan memberkati kita.